panjang saudara, gila ya. Pemeriksaannya Pak Manupulu panjang sekali nih, gila saudara, kasihan ya. Pemeriksaannya panjang sekali. Saudara, saya kalau gitu-gitu biasanya itu bukan diperiksa saudara ya. Tapi dia diketik nanti, terus nanti dibikin salah saudara ya. Nanti diulangi lagi, kayak dikerjain gitu saudara ya, supaya down. Tujuannya memang supaya down. Sampai mentalnya drop saudara. Jadi udah di BAP, diulangi lagi sampai 3-4 kali saudara di BAP-nya itu ya. Sampai down, sampai dia salah ngomong. Hari ini tema kita Ramadan, pendeta di penjara. Ustadz sibuk perawani wanita. Luar biasa, Ramadan penuh berkah saudara ya. Ustadz di penjara, Ramadan mungkin pendeta-pendeta di penjara ya. Mungkin yang dimaksud oleh itu yang namanya iblisnya itu pendeta kali ya. Saat Ramadan iblis-iblis di penjara. Itu mungkin pendeta-pendeta di penjara gitu mungkin maksudnya ya. Hari kemenangan memperkosa para wanita. Wah, hari kemenangan atas titit-tititnya para ustadz saudara ya. Titit-titit para ustadz berkemenangan di hari Ramadan. Ada puluhan orang diperkosa ya, dan dirudal paksa tadi ya saudara ya, dirudal paksa. Tadinya lagu ya, mau pakai ini ya, digagahi si kakek tua gitu ya, diterpa nafas yang terengah-engah, maksudnya dirudal paksa oleh si kakek tua saudara ya. Dan ada 2 pemandu lagu ya, ditelanjangi saudara ya, diemek-emek. Wah, Ramadan penuh berkah. Ramadan memang penuh berkah bagi orang-orang yang sange. Jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboy, saweran makin banyak, maka wangsit Jibril makin turunnya makin banyak saudara ya. Kalau nyawernya nggak banyak, wangsitnya nanti dikit saja saudara ya. Sebentar, saya lagi nunggu lawyernya si Pak Yusuf Manupulu ya, si Herbert. Mana Herbert, sudah masuk belum Herbert? Lo kok belum masuk ini Herbert, gimana ini? Waduh, janjimu palsu. Malah si Herbert ini. Sebentar ya, saya cek dulu. Para Jauti tes vokal. Asli Pastor. Asli, oke. Nah, saya sambil telepon si Herbert ya. Mungkin malu-malu saudara ya. Telepon ya. Kita kan terus ya update ya supaya memastikan ya, karena ini ada di Polda Jabar. Shalom Bang, masuk Bang, udah ditunggu sama rakyat jelata Bang. Oke ya. Tapi si Pak Yusuf Tunggu ya, cepetan ditunggu rakyat jelata nih. Oke nih, Bang Herbert udah mau masuk saudara ya. Ini karena lagi pendampingan sama Pak Yusuf Manupulu. Oh ini panjang saudara, gila ya. Pemeriksaannya Pak Manupulu panjang sekali nih, gila saudara, kasihan ya. Pemeriksaannya panjang sekali. Saudara, saya kalau gitu-gitu biasanya itu bukan diperiksa saudara ya. Tapi dia diketik nanti, terus nanti dibikin salah saudara ya. Nanti diulangi lagi, kayak dikerjain gitu saudara ya, supaya down. Tujuannya memang supaya down. Sampai mentalnya drop saudara. Jadi udah di BAP, diulangi lagi sampai 3-4 kali saudara di BAP-nya itu ya.
sampai down sampai dia salah ngomong. Ya, kasihan sekali ya kalau makanya nih saya nggak tahu nih lawyer nanti semoga ya gitu-gitu sih kayak Pak Herbert sudah tahu lah caranya ya. Cuman nampaknya dibikin begitu dikerjain ya, dikerjain. Kalau menurut Jadi saya seharusnya berhak nolak kan saya tadi sudah di BAP sekali. Pastor, Jangan sampai yang kesekian jadi kali. Pastor, Ada jadi orang yang di BAP bisa-bisa sampai 4 kali saudara ya, sampai dia salah ngomong saudara. Pastor, jadi Kalau saya nanti, oh tadi ada yang kurang, nanti diulangi lagi, oh tadi ada yang kurang. Wah kasihan saudara ya, dan itu down, waktu down itu kan terus kita pasti udah ada apa-apa kamu tulis aja deh, akhirnya kali kita begitu saudara. Tanpa harus digebukin itu saudara. Nggak usah digebukin sama polisi, apalagi Yusuf Manubulu kan bukan bekas penjahat, bukan, kalau saya namanya mantan penjahat saudara ya, orang bandel namanya ya. Mau dibikin 20 kali juga tak jabanin, cerita bisa tetap sama saudara. Kalau Pak Yusuf Manubulu dia nggak biasa begituan, dibikin 2 kali saja bisa ceritanya bisa beda tuh saudara. Jangankan 4 kali, 2 kali saja bisa udah ada kata katamu dah bisa begitu nanti saudara ya. Kalau udah begitu habis dia saudara. Akhirnya dia waktu setelah terakhir BAP selesai ya nggak akan dibaca, cuma tanda tanganin aja tuh kalau sudah begitu tuh. Nah itulah gunanya pendampingan saat di BAP ya. Itu gunanya pendampingan, supaya jangan asal tanda tangan, karena udah capek. Itu lelah lahir batin itu saudara ya. Bayangin 10 jam itu saudara, waktu bikin BAP itu bisa 10 sampai 12 jam. Ya. Udah gitu, kadang-kadang polisinya tolol, nggak bisa pakai Microsoft Word. Ya kadang-kadang polisinya tolol, nggak bisa pakai Microsoft Word saudara ya. Aduh, itu yang, atau sengaja ya, atau sengaja. Nah, kadang-kadang sengaja pula itu saudara ya, bukan tolong tapi sengaja dibikin itu ya. Waduh, kalau udah begitu pokoknya udah blunder saudara ya, kasihan. Itu mah nggak perlu digebukin saudara yang begitu. Udah pasrah dia udah. Akhirnya tanda tangan aja itu. Ya, padahal aktif pasif itu kata-kata kalimat itu bisa mempengaruhi nanti di persidangan saudara. Terus nanti dibalik lagi sama jaksanya, selesai dia saudara, nggak bisa jawab. Aduh ngeri ya saudara gitu-gitu ya. Tujuannya pokoknya supaya di sidang itu nggak bisa jawab dia. Di mob, terus dia pasrah gagap, selesai udah dia. Tapi mudah-mudahan, tapi ini Pak Herbert saya kira ngerti lah sama si Sandy itu ya. Mereka berdua juga ini ya pelayan-pelayan Tuhan juga, Pak Herbert sama Pak Sandy itu mah. Mereka juga orang-orang yang melayani Tuhan saudara ya. Jadi mudah-mudahan Tuhan beri hikmat ya. Dulu ya waktu KC lawyernya ganti Kamarudin saya marah saudara. Karena waktu itu kita sudah sepakat dengan Herbert dengan Sandy. Ya. Waktu diganti Kamarudin saya marah besar itu. Ya. Nah ini mudah-mudahan jangan ada perubahan ya supaya tetap sama si Herbert ya. Kalau konsisten ini ya sip saudara, mantap ini saudara ya. Oke, ini ada Kuria ke Hemera, ada reaction dulu, nggak boleh sambil kita nungguin Pak Herbert ya. Kuria ke silakan. Ini siapa nih? Infinik ini Pak Herbert ya, Infinik ya? Ya, Kuria ke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pastor Paul, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11 dan 12, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Konteks ini berbicara bahwa Stefanus ditangkap karena bersaksi dan memberitakan Injil, Pastor. Lalu apa yang dialami oleh Pastor Yusuf Manubulu? Apakah bagian dalam pemberitaan Injil melalui channelnya? Terima kasih. Sebetulnya ini menurut saya, nanti silakan nanti Pak Herbert nanti yang akan menjelaskan ya. Sebetulnya yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu itu bukan penistaan agama. Setahu saya tidak ada pasal penistaan agamanya, adanya berita bohong. Nah, sebenarnya kalau mau pasal berita pembohongan publik, maka kain nama bisa kita jeblosin juga. Ya, kain nama makanya kita lagi mau bikin seperti itu, gimana caranya, karena kain nama itu udah jelas-jelas melakukan pembohongan publik itu. Jadi dan Yusuf Manubulu memberitakan Injil secara tidak langsung, memang Yusuf Manubulu memberitakan Injil, tetapi tidak ada penistaan agamanya. Yusuf Manubulu itu hanya merilai saja.
yang dilakukan Yusuf Manubulu itu adalah menilai orang-orang yang katanya yang jadi Kristen bekas Islam. Nah, kalau mau disalahkan, seharusnya bukan Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu tidak bersalah kepada orang Indonesia, kepada orang Islam. Yang dikejar ya yang itunya. Ditanya benar apa enggak, diklarifikasi. Nggak bisa masuk penjara. Menurut saya itu nggak bisa. Kasusnya Yusuf Manubulu itu nggak bisa di penjara. Kecuali Yusuf Manubulu dulu pernah ngomong apa itu ya? Yang masalah Tuhan dulu pernah viral ya. Itu nggak bisa bukan pesan agama, itu kan pribadinya dia. Terus kata bilang yang mencabut nyawa Yesus itu setan segala macam. Maka harusnya yang melaporkan orang Kristen bukan orang Islam. Nggak ada urusannya begitu loh. Nah jadi kan lucu kan, semua ini kasusnya lucu. Menurut saya nggak masuk, nggak ada pasal yang bisa masuk, nggak bisa. Menurut saya itu nggak bisa, menurut saya ya.